Shalom. Kita semua luar biasa, amin. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah KK Gathering kita malam hari ini, saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang berkenan gabung di ibadah KK Gathering kita malam hari ini. Selamat malam semuanya dan selamat malam sekali buat Tante Ina dan Om Jo yang jauh di Melbourne ya. Di sana mungkin sudah jam malam sekali ya Tante. Jadi salamnya selamat malam sekali. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang bisa gabung malam hari ini. Saya percaya malam hari ini kita saling menguatkan, kita saling memberkati satu dengan lain, dengan kesaksian, dengan pujian penyembahan, dan dengan sedikit firman yang akan disampaikan nanti. Baik, untuk pujian kita malam hari ini dipimpin oleh Ibu Herda. Saya persilakan kepada Ibu Herda. Shalom Bapak Ibu. Bersyukur malam hari ini kita berkumpul kembali. Sekalipun lewat Zoom, pastikan malam hari ini kita menikmati hadirat Tuhan. Kita semua mengalami lawatan Tuhan malam hari ini. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, Yesus, menyatakan rasa
kasih. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bu Herda atas pujiannya. Luar biasa. Untuk berikutnya, kesaksian. Kali ini akan dibawakan oleh Pak Chandra Tobing. Kepada Pak Chandra, kami persilakan. Shalom semuanya. Terima kasih. Saya sudah boleh untuk bersaksi. Kiranya kesaksian saya ini dapat menjadi pelajaran untuk semuanya. Jadi pada tanggal 17 2 bulan yang lalu, saya masuk rumah sakit pada pukul 1 subuh dini hari. Di situ saya berangkat sendiri menggunakan kendaraan tanpa ditemani istri awalnya. Karena sakit yang begitu di dada saya, awalnya itu saya minum kopi dan saya perokok berat. Memang dari istri sudah menyarankan saya untuk berhenti merokok, tapi saya sangat susah. Saya masih bandel. Saya minum kopi, malam itu juga terjadilah dada ini bergetar begitu kencang dan sesak yang begitu parah. Akhirnya saya dibawa ke klinik. Di klinik tersebut mereka tidak ada respon sama sekali dan tidak ada dokter yang menjaga hari itu juga. Saya lalu berangkat menuju rumah sakit Siloam. Di situ saya dapat perawatan sampai pukul 4 subuh. Di situ saya kembali sekitar perawatan sampai jam 5 subuh, keadaan sudah membaik. Pada saat saya sampai di rumah, itu lebih lagi, keadaannya lebih parah. Dan saya kembali ke rumah sakit hari itu juga. Dan pada saat saya di rumah sakit, saya dicek oleh dokter dan saya didiagnosis ada batu yang besar di dalam batu empedu saya. Dan itu harus dilakukan operasi yang secepatnya. Lalu saya seperti kayak kehilangan gitu, karena saya tidak punya keluarga di sini. Saya akhirnya menelepon kayak ibaratnya ada seorang abang lah, saya sudah anggap dia itu abang, yaitu Mas Andi Fiorai. Itu suami dari Mbak Ning. Saya telepon beliau, ini gimana? Akhirnya dia menyarankan udah ikuti prosedur dari rumah sakit. Akhirnya saya besokannya dilakukan CT scan dan segala macam lah. Saya nggak mengerti juga. Akhirnya dokter menyarankan ini ada 2 opsi. Ada operasi besar dan operasi kecil. Saya bingung di situ. Aduh, ini gimana Tuhan? Saya berdoa Tuhan. Aduh, saya di rumah sakit tidak ada yang menjaga sama sekali sebelumnya. Karena istri di rumah menjaga anak-anak. Di rumah itu 4 orang anak-anak. Saya juga berterima kasih kepada istri saya yang selalu menemani saya pada saat saya operasi. Lalu setelah dilakukan operasi, akhirnya operasi kecil itu tidak berjalan dengan baik. Ini tidak bisa diangkat batu empedu ini. Akhirnya perut saya dari bagian pusar sampai atas bagian ulu hati itu disobek, dibelah. Dan dokter menunggu istri saya pada saat itu tidak datang juga. Akhirnya dokter karena darah sudah keluar terus, akhirnya dokter sempat berbisik di telinga saya lakukan ini untuk kebaikan Bapak. Sebelumnya memang dia sudah memberitahukan saya ada operasi kecil dan operasi besar. Apabila operasi kecil ini tidak berjalan dengan baik, saya akan lakukan operasi besar. Saya tanda tangan, oke siap.
Akhirnya dokter itu pada saat saya kayak sudah kehilangan oksigen, dokter itu berteriak di telinga saya akan lakukan operasi besar. Saya cuman melambaikan tangan saya seperti inilah. Akhirnya dokter itu membelah. Setelah saya operasi, saya masuk ke ruangan. Di situ sangat sakit, seperti kayak isi perut itu dikeluarkan gitu. Pokoknya segala macam saya kayak kehilangan gitu. Belum seperti kehilangan yang mau kehilangan keluarga gitu. Tidak ada yang menjaga, tidak ada yang menemani pada saat itu juga. Akhirnya pada pukul 11 siang istri saya datang dan dia yang menguatkan saya, dia yang menggenggam saya dan sampai saya nangis. Di situ saya dikasih suara lagu sama istri saya, itu ada lagunya yang sampai saat ini saya selalu ingat, itu lagunya yang Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh. Itu semua ruangan seketika itu juga hening. Kayak tidak ada suara orang, cuman kayak suara Roh Kudus yang menguatkan saya. Ayo, kamu kuat, kamu harus tetap setia kepada anak-anakmu. Kamu harus hidup, kamu harus menjaga keluargamu. Di situ saya kuat memegang istri saya. Pokoknya kamu harus ada di dekat saya. Lalu saya berteriak, terima kasih Tuhan, kamu sudah memberikan orang yang baik kepada saya. Besokan harinya, saya juga ditelepon dengan hamba Tuhan, yaitu Bapak Frans, terus Pak Jerry, yang mendoakan saya setiap harinya. Terima kasih atas kemurahannya, Pak Jerry dan Bapak Frans, yang sudah mendoakan saya untuk kesembuhan saya. Hanya itu kesaksian saya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Chandra. Kesaksiannya sangat-sangat memberkati. Luar biasa. Untuk berikutnya, kita masuk di doa syafaat. Untuk doa syafaat, kami persilakan kepada Pak Angga. Mute-nya dibuka, Pak Angga. Pak Angga, mute-nya dibuka. Pak Angga, suaranya tidak kedengaran. Ibu Rona, suara Pak Angga tidak kedengaran. Oke. Kami berdoa malam hari ini untuk bangsa kami, Tuhan, yang tercinta, yang kami kasihi. Kami berdoa untuk pemimpin yang ada di negara ini, di bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar campur tangan-Mu selalu menyertai. Apapun yang diambil keputusannya dari kepala presiden bersama jajarannya, kabinetnya. Saya mesti di atas, saya. Karena campur tangan-Mu, Tuhan. Kami yakin dan percaya bangsa kami ada di hati-Mu. Dan tangan-Mu tidak kurang panjang dalam menolong bangsa kami. Terima kasih, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada di gereja-Mu saat ini, Tuhan. Kami percaya pemulihan demi pemulihan pasti terjadi. Karena Engkau Tuhan kami yang hidup. Firman-Mu
ya dan amin. Tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sangat yakin pergumulan apapun yang terjadi di dalam keluarga-keluarga di gerejamu ini, semua kami dapat lalui Tuhan. Karena bukan dengan kekuatan kami, melainkan kuat dan gagah-Mu Tuhan. Kami sangat yakin itu, kami sangat percaya itu Tuhan. Hubungan antara suami istri dipulihkan, anak dengan orang tua dipulihkan. Pemulihan terjadi Tuhan dari segala segmen ekonomi, terjadi pemulihan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, orang sekitar kami, bahkan kami boleh menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga besar GBI Rock Makassar hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih Pak Angga. Untuk selanjutnya mungkin ada tambahan dari Om Jo, Om Jonathan. Kami persilahkan. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Hans Palijaba. Ya, silakan. Terima kasih untuk kata Yosua. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Hans. Oke. Thank you Pak Hence. Kita berdoa sebelum kita dengarkan firman. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih kami sudah memuji, kami sudah mengagungkan Engkau Tuhan. Kami juga sudah mendengar kesaksian, dan kami sudah berdoa Tuhan, yang percaya, yang menyampaikan firman-Mu, firman yang menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu yang mengubahkan setiap kehidupan kami, dan firman-Mu yang menuntun hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba terbatas untuk menyampaikannya, tapi hamba percaya hamba punya Tuhan yang luar biasa, Roh Kudus yang mengartikan firman-Mu bagi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom Kak Jo, Kak Ina, dan Bapak dan Ibu yang ada di KM Gathering ini. Nah, malam hari ini ya Pak Hence minta saya menyampaikan firman Tuhan ya berkaitan dengan apa yang ada di kita bicara tentang komunitas. Nah, beberapa hari ini saya juga mengikuti di Instagramnya Pak Jo, itu sudah bicara banyak. Kalau Bapak Ibu Saudara ikutin, sebenarnya lebih mantap lah di situ yang Bapak Ibu Saudara bisa lihat bagaimana bicara tentang strong community, bicara tentang komunitas yang berkualitas. Nah, kita lihat yang Kajo juga dari Pak Andreas Tan, kemudian ada beberapa hamba Tuhan yang sudah ikut dengan Kajo yang bagaimana bicara tentang komunitas. Nah, saya sedikit aja, nanti mungkin Kajo akan tambahkan. Nah, apa sih kita bicara komunitas? Nah, komunitas adalah sekelompok orang yang saling berbagi dan mendukung antara satu sama lain. Jadi, komunitas itu bicara tentang komunitas saling, ya, saling. Nah, saya coba ambil di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-24 dan 25. Dan marilah yang 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati
dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, Ibrani 10 ayatnya yang ke-24-25 ini, Tuhan menginginkan kita, ini karena firman berarti Tuhan yang bicara buat kita. Karena firman itu ya Tuhan bicara buat saya dan saudara. Jadi Tuhan menginginkan kita agar setiap kita memiliki sebuah komunitas. Kenapa demikian? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Oleh sebab itu, manusia membutuhkan komunitas untuk dapat saling menopang, ya, saling menguatkan. Kalau kita lihat kesaksian tadi dari Pak Chandra, luar biasa. Ya, ada Pak Gembala, Pak Frans, juga Pak Jerry. Nah, berdoa itu menguatkan. Itulah kita butuh yang namanya komunitas. Karena kita saling menopang, menguatkan satu dengan yang lain. Nah, gereja mula-mula pun dapat bertahan dari tekanan yang berat saat itu karena mereka menjadi sebuah komunitas yang sehati. Nah, apa saja yang mereka lakukan dalam komunitas? Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 2 ini ayat 41, bagaimana kalau kita baca perikopnya itu adalah cara hidup jemaat yang pertama atau jemaat mula-mula. Nah, 41 orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, ini komunitas saling. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi saudara, ini adalah komunitas orang-orang percaya. Nah, saudara, mungkin kalau saya selama ini sudah, kita lihat jemaat mula-mula sampai mereka bisa jual harta bendanya untuk bagaimana membantu orang lain. Nah, saya sudah ada di KM Asaria ini kurang lebih, ya mau dibilang 10 tahunan ada. Saya belum pernah melihat salah satu anggota KM kita menjual harta untuk bagikan buat kita. Enggak, tapi lihat di sini saudara. Ya, itu bagaimana komunitas saling itu sangat kuat. Ya, terus mereka bagaimana memecahkan roti, makan bersama. Ada dasarnya adalah tulus hati. Jadi kalau kita melakukan itu dengan tulus, ya saya percaya Tuhan akan tambahkan berkat dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, kita lihat saya temukan di dalam pembacaan kita tadi di Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Yang pertama adalah kita saling memperhatikan, ya. Komunitas orang percaya saat ini ya biasa disebut dengan komsel, ya, atau kelompok sel. Nah, di dalam satu kelompok sel yang sehat, orang-orang percaya menjadi sebuah keluarga baru yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ya, kita banyak aja di KM kita ini udah ada yang datang pergi. Itu hal yang baru, orang yang baru, ya, karakter yang baru kita temukan. Nah, itulah fungsi daripada komunitas. Nah, kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lain, sehingga jika ada yang mengalami masalah, ya kayak tadi Pak
Chandra bersaksi mengalami sakit atau mengalami beban berat. Nah, ini dapat dikuatkan melalui komunitas yang ada, ya. Jadi kita saling memperhatikan. Nah, ini pertanyaan buat saya dan saudara, apakah kita sudah saling memperhatikan satu sama lain, ya? Kalau belum, ayo kita mulai memperhatikan, ya. Jadi kami ada di KM Asaria juga. Ya, saya belajar sekarang gembala, dulu saya yang gembala KM, sekarang Pak Arnon yang gembala KM. Ya mungkin lah semua juga anggota komunitas kita bisa ya hadir tepat waktu, untuk ikut dalam ibadah komunitas kita. Ya nggak apa-apa, karena kita nggak bisa membuat orang berubah gitu. Tetapi kita hanya bisa bagaimana mendorong orang lain, bagaimana memotivasi orang lain, memperhatikan, itu aja. Karena yang merubah orang itu adalah Tuhan. Kita nggak bisa, saudara. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita saling memperhatikan satu sama lain. Kemudian yang kedua, ini kita harus saling mendorong dalam kasih. Ya, nah di dalam kelompok sel yang sehat, anggotanya juga saling mendorong dalam kasih, ya, sehingga setiap anggota dapat bertumbuh secara rohani dengan baik. Ya. Caranya bisa dengan mengajak setiap anggota ikut gerakan bagaimana kita di dalam KM itu, setiap mau KM, Pak Arnon sudah bagikan yang dapat dari Pak Hence, bagikan ke grup KM kita untuk bagaimana melakukan apa yang disampaikan Bapak Gembala, step 1, 2, 3, ya. Jadi itu kita coba dapat ayatnya. Nah, kita masing-masing apa sih yang kita dapat gitu, ya. Jadi kita di sini saling mendorong dalam kasih, artinya kita bagaimana sebagai orang percaya ya masing-masing harus bertumbuh, ya. Saya tadi baru saja ada ketemu dengan salah seorang salesman dari salah satu merek mobil. Ketemu saya, dia udah keluar, kemudian ketemu. Nah, dia punya komunitas, ya dia punya komunitas ya pasti dengan salesman gitu. Tapi selalu pindah-pindah gitu. Nah, saya bilang kamu harus fokus kepada satu bidang pekerjaan. Dan bisa kamu kerja di sini pindah lagi ke sini. Saya bilang nggak ada itu tanaman yang kalau kita tanam terus kita cabut, kita tanam lagi, ya memang bisa bertumbuh, tapi mungkin prosesnya cukup lama. Tapi kalau kita tertanam dalam satu bidang kita, itu akan lebih baik, akan lebih cepat. Nah, kalau kita ada di KM, ya kalau kita di KM Asaria, ya kita bertumbuh di KM ini. Bagaimana kita juga berbagi satu sama lain, saling mendorong gitu, ya. Kemudian, ya kalau bertumbuh secara rohani, kita baca Alkitab, punya doa keluarga. Ya, saya belajar lah tiap pagi kita ada doa untuk bagaimana mulai aktivitas, kita berdoa dulu secara keluarga. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah kita saling menasihati. Di ayat yang ke-25 tadi, saudara. Di dalam kelompok sel yang sehat juga dibutuhkan untuk saling menasihati di dalam kasih. Nah, artinya jika ada anggota yang melakukan kesalahan, nah ada baiknya diberi teguran dan nasihat yang membangun agar setiap anggota dapat bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kita lihat karena Tuhan menciptakan kita untuk bagaimana menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Nah, di dalam KM, ya kita bagaimana mendorong setiap anggota KM kita, bagaimana juga menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga kehidupan Kristus itu ada dalam kehidupan kita, dan kita lewat kehidupan kita, nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadi itu aja 3 poin yang saya bisa bagikan, nanti Pak Gembala bisa nambah
yaitu bagaimana kita komunitas saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dan saling menasihati. Itu aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Gembala. Saya kira sudah straight to the point, sangat bicara komunitas sudah sangat luar biasa. Jadi thank you Pak Hans, terima kasih saudara-saudara. Ini yang tadi disampaikan itu adalah hal yang sangat fundamental yang kita harus kerjakan. Nah, mungkin sekarang yang perlu saya ingin tambahkan saya buat kita sekalian, bagaimana kita memperkuat komunitas kita lagi di dalam konteks ini, bahwa ke depan ada banyak sekali perkara-perkara yang baru ya, yang sedang menunggu kita banyak. Nah, komunitas kita ini harus menjadi komunitas sebagai tempat kita betul-betul diperkuat, sebagai tempat perlindungan, sebagai tempat di mana kita dipersiapkan untuk lewatin perubahan-perubahan yang besar di depan. Jadi memang tidak semudah yang dibayangkan, tapi jelasnya bahwa komunitas memang sekarang sedang menghadapi tantangan-tantangan yang sangat serius. Disebabkan karena kita tahu ya, untuk ketemu secara fisik semakin sulit. Walaupun sekarang sudah mulai, tapi tetap masih dalam kondisi yang tidak semerdeka dahulu. Jadi orang mau kembali ke belakang. Ya, padahal harusnya kita berpikir ke depan dan mempersiapkan apa yang perlu kita persiapkan supaya waktu masuk kepada perubahan-perubahan ke depan kita udah siap. Nah, saya menyebutnya dengan istilah ini, saya menyukai istilah ini beberapa waktu ini, adalah reimagine fellowship. Bagaimana kita melihat ke depan lagi untuk membayangkan seperti apa kira-kira yang bakal terjadi di depan. Ya, nah kata imagining itu kan sebenarnya bukan bahasa yang kita takuti, karena kita semua manusia adalah makhluk gambar. Kita harusnya berani melihat ke depan. Iman kan adalah kacamata atau mata untuk melihat perkara-perkara yang Tuhan siapkan. Jadi dengan bekal yang kuat yang tadi disampaikan oleh Pak Hans, perkuat hal tersebut. Tapi yuk sebagai orang percaya, lihat ke depan akan ada banyak perkara-perkara yang luar biasa. Ada 3 kata yang saya sudah ulang-ulang, yang pasti sudah dengar barangkali. Kata yang pertama adalah progresif. Kita harus bergerak maju terus dalam banyak hal. Kita harus tetap maju, jangan mundur ke belakang lagi. Harus progresif, harus ke depan. Tapi yang kedua mesti produktif. Harus terus menghasilkan buah. Karena Tuhan memang menghendaki hal tersebut. Tapi ada hal-hal kreatif yang harus muncul. Nah, ini semua progresif, produktif, dan kreatif ini perlu inisiatif yang kuat dari kita untuk melakukannya. Sudah saatnya komunitas-komunitas kita itu berinisiatif untuk mengerjakan perkara-perkara ilahi yang Tuhan janjikan. Jangan lupa tema besar kita kan All Saints Arise ya. Tema besar kita adalah kebangkitan orang percaya sebagai gereja lokal di Makassar ya. Tentu ada tema besar yang berganti tiap tahun, tapi kita akan konsentrasi supaya semua orang percaya dapat dibangkitkan. Kita mau mempersiapkan sebuah komunitas, sebuah jemaat yang berkualitas. Artinya paling tidak semua orang yang ada di komunitas-komunitas itu punya kualitas. Kualitas apa yang ingin kita capai? Yang pertama adalah kualitas orang percaya yang diperlengkapi untuk melayani satu sama lain. Nah, tentu kita sudah mengerti kalau kita sudah memulai dengan kualitas pelayanan, itu berarti kualitas leadership kan itu. Yesus yang bilang, barang siapa menjadi pemimpin, dia harus jadi pelayan. Jadi kalau setiap jemaat kita dilatih untuk melayani, punya hati hamba, hati yang mengikuti pergerakan Tuhan. Karena kita semua adalah hamba pergerakan ya, masih ingat ya.
beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang pilar utama hamba pergerakan dan kasih persaudaraan, ya, kita bahas itu, di mana kita perlu sekali untuk terus terlibat dalam pelayanan. Itu punya pengertian kalau jemaat semuanya terlibat dalam pelayanan, itu berarti kita akan masuk pada apa yang kita sebut dengan bukan leadership satu orang lagi, tapi kita membangun leadership community, ya, komunitas orang-orang yang memimpin. Bukan memimpin karena ada jabatannya, bukan, tapi berfungsi di dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka melayani. Jangan lupa, di mata Tuhan, orang yang melayani itulah pemimpin. Yesus katakan itu kan di Markus pasal yang ke-10. Ada orang yang gak setuju, kok kamu merendahkan kualitas kepemimpinan? Bukan, itu memang benar. Sebab ke depan kita akan melihat, akan bangkit kelompok-kelompok pemimpin. Karena nanti ke depan bukan not one man band, one man show. Yang ada di depan nanti adalah community of leaders. Itu dia, penting sekali. Saya mempercayai bukan community of leaders, community of mentors. Ya, itu akan muncul tuh komunitas-komunitas leaders, komunitas-komunitas mentors, community of fathers, di mana dalam sebuah kelompok ada bapak-bapak yang dibangkitkan di dalamnya, yang membapai generasi ini, membapai orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini akan merupakan hal yang saya percaya bakal terjadi di depan. Nah, makanya kita perlu mempersiapkan diri kita. Jangan biarkan kita menjadi orang yang terseok-seok cuma karena masalah di dalam, masalah pengkotak-kotakan, masalah orang yang merasa lebih penting daripada yang lain. Jangan peduli hal tersebut. Konsentrasi pada komunal kita dan kemudian kerjakan apa yang Tuhan mau, ya. Jangan biarkan kita dipecahkan, jangan biarkan kita dipisah-pisahkan oleh situasi yang ada, oleh kebijakan-kebijakan yang ada. Kita perlu sekali untuk terus membangun persekutuan yang kuat satu sama lain. Tetap kesehatian diperlukan sekali. Disitulah kita belajar di mana kita harus memandang kepada Kristus yang telah melakukannya untuk kita. Ya, jadi saya kira ke depan sebagai komunitas kita perlu berinisiatif untuk melihat perkara-perkara ajaib dari Tuhan terlaksana. Ya, saya udah melihat bagaimana saudara-saudara sekalian dibangkitkan dan dikuatkan. Makanya saya tahu persis bahwa kita semua harus menjadi terlibat dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan buat kita. Doa saya kita semua akan melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya kira itu aja dari saya, kasih masukan buat kita sekalian untuk lebih lagi berinisiatif untuk kemudian melihat pekerjaan Tuhan terlaksana. Semua orang kudus bangkit untuk mengerjakan tugas pekerjaan pelayanan. Terima kasih Pak Hans sudah memberi masukan soal saling tadi, saling membangun, saling menasehati. Itu penting sekali buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya kembalikan kepada Pastor Heja. Thank you. Ya, terima kasih Pak Hans, terima kasih Pak Gembala, dan kita akan mendengarkan beberapa pengumuman ke depan, ya, yang itu menyangkut ibadah kita. Saya serahkan kepada Pak Hans untuk memberikan pengumuman atau pengarahan secara teknis tentang ibadah kita. Silakan Pak Hans. Siap Pak Ence, thank you. Untuk ibadah rencana kita sampai dengan tanggal 28 ya, kita masih di Kondotel. Setelah itu kita akan sementara akan pindah tanggal 21 sepertinya Pak Hans. 21 ya, ya 21 di MRC. Nah di MRC itu kita udah sesuai dengan meeting dengan tim penggembalaan. Kita akan buat 2 jam ibadah di MRC, yaitu jam 8.30 dan jam 11 di MRC.
Kemudian nanti di hotel Hawker itu kita akan buat ibadah untuk generasi dan juga terbuka untuk umum, ya, terbuka untuk umum. Tujuannya adalah untuk kita supaya bisa kita jemaat yang ada di daerah kota itu bisa beribadah di Hawker gitu. Jadi nanti di Hawker itu ibadah generasi. Nah, itu aja Natal. Thank you Pak Hince sudah juga bantu di Hotel Ming, ya, tanggal 26 jam 5 sore. Mungkin nanti kalau ini bisa ditambahkan Pak Robert atau Pak Ence, silakan. Itu aja mungkin dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Hans untuk infonya. Saya serahkan ke Pak Robert untuk membicarakan beberapa hal juga mengenai ibadah dan Natal kita. Ya, silakan Pak Robert. Iya, jadi tadi saya dan Pastor Hence sudah ke Hotel Premier dan untuk bicarakan untuk kita tidak berada lagi di sana untuk ibadah. Kemudian nanti akan menyusun surat kita mungkin diberikan kepada pihak hotel. Sebenarnya juga untuk kita kembali ke MRC itu untuk kita melihat nantinya ibadah itu untuk dilaksanakan 2 tahun depan itu di tempat mungkin yang lebih baik gitu. Tapi untuk kita kita lakukan ini, kita berhenti dulu di situ karena juga dengan pertimbangan-pertimbangan juga dari faktor-faktor dari keadaan gedung ya yang juga maksudnya masih kurang memadai lah kalau saya pikir untuk kita lakukan baik itu online ibadah karena sinyal sana biasa juga tidak terlalu bagus. Kemudian juga daripada fasilitas parkir juga ya agak sulit di situ. Juga tadi kami ke kedengeran suaranya Pak. Kami ke Hotel Maiko berdua dan sudah booking untuk Natal kita tanggal 26 Desember yang akan dilaksanakan jam 5 sore. Nah, untuk technical meeting-nya nanti mungkin saya akan sampaikan setelah mungkin ya bicarakan Pak Hans mungkin akan wakili ya. Nanti akan kita ketemu dengan pihak Hotel Maiko. Ya, dengan beserta mungkin dari teman-teman yang di sound system atau dari PW dan media supaya melihat situasi atau lokasi di gedung tersebut. Dan kemudian juga kita sudah DP ya. Jadi nanti akan kami infokan lagi setelah koordinasi dengan Ibu Eva kapan kita bisa ke sana. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hans, Pak Robert. Sebelum kita mengakhiri ibadah kakak gathering kita, ya, seperti biasa kita akan berfoto dulu bersama-sama, ya, supaya Bapak Ibu bisa menampilkannya di media sosial. Inilah keluarga kita, inilah keluarga besar rock ya, komunitas rock kita. Dan sebentar setelah itu nanti Pak Robert akan tutup kita dengan doa penutup. Oke, di sini ada 2 layar, silakan kameranya dibuka, pasang senyuman yang paling baik, gaya yang terbaik, ya.
saya itu mengekspresikan cita. Ya, oke. 1, 2, 3. Ya, layar yang kedua. Ya, 1, 2, 3. Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk Kakak Yosua yang sudah melayani kesaksian yang luar biasa dari Pak Chandra. Dan setelah kita berdoa, doa berkat yang dipimpin oleh Pak Robert, kita bisa saling berbagi cerita ya satu dengan yang lain. Silakan Pak Robert. Ya, mari Bapak Ibu, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur malam ini Tuhan, kembali kami bisa berfellowship, bersekutu melalui kakak gathering ini. Dan terima kasih juga untuk kesaksian-kesaksian yang kami dengar. Dan terima kasih juga untuk firman yang kami dengar. Biarlah komunitas kami ini semakin kuat, semakin bertumbuh, dan semakin nantinya bermultiplikasi. Dan kami percaya bahwa kesatuan tubuh Kristus ini di dalam, khususnya di dalam gereja lokal Rock Makassar ini semakin kuat Tuhan. Dan supaya kami bisa bergerak bersama-sama Tuhan sesuai dengan arahan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan jemaat, dalam gerejamu, melalui daripada gembala kami Tuhan, yang Kau berikan visi, yang Kau berikan arahan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami bersyukur dan memberkati semua yang telah mengikuti kakak gathering ini, memberkati kami semua, pekerjaan kami, rumah tangga kami, dan semua apa yang kami kerjakan juga Tuhan. Tuhan menyertai, dan kiranya Bapa dimanapun kami berada, nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.